Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat petang. Selamat maghrib bagi para pemirsa siaran langsung Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Hijrah, dan selamat bergabung di siaran langsung ini. Dan seperti biasa kita akan setiap Jumat petang ya, setelah salat maghrib kita akan membacakan kitab Bidayatul Mujtahid, sebuah kitab fikih muqaranah ya, kitab perbandingan mazhab fikih yang dikarang oleh Ibnu Rushd, seorang filsuf juga seorang qadhi. Dan di sini saya, bagi yang belum kenal, saya Yuniza Ramadhani, saya pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Hijrah, dan saya bukan ahli fikih ya. Saya bukan ahli fikih, tetapi saya sangat menyukai Ibnu Rushd, seorang filsuf. Dan saya bukan ahli fikih, tetapi saya sangat menyukai cara atau teknik para ulama ketika mereka menetapkan suatu hukum fikih. Proses nalar, proses rasional yang bermain ketika para ulama mencoba untuk menerjemahkan atau menafsirkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi, sehingga mereka menghasilkan keputusan hukum fikih. Dan itu bagi saya pribadi, mudah-mudahan juga Anda para pemirsa, ini sangat menarik karena kita akan melihat cara berpikir para ulama. Dan mudah-mudahan dengan kita menyimak atau mempelajari cara berpikir para ulama, khususnya dalam hal ketika mereka menetapkan hukum fikih, mudah-mudahan setidaknya kita ketika kita hidup sehari-hari, kita juga bisa mengamalkan atau mencontoh para ulama dalam hal memutuskan segala sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi di saat sekarang ini banyak sekali informasi-informasi yang tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, atau jangan-jangan semuanya benar. Dan karena terlalu banyak berita yang benar sehingga membingungkan kita. Nah, oleh karena itulah maka saat ini yang sangat diperlukan adalah proses benalar yang benar, proses berpikir yang benar ketika kita menyerap suatu berita atau riwayat atau kisah. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai bagaimana teknik para ulama dalam menetapkan hukum, ketika hukum itu apakah wajib atau sunnah. Dan itu sangat menarik juga karena di sana ada statement, ada pernyataan dari misalnya Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa ketika beliau mengatakan bahwa hukum membasuh tangan sebelum membasuh muka ketika berwudu, itu hukumnya sunnat. Argumennya adalah karena sunnah Nabi itu yang tertulis dalam, yang diceritakan dalam hadis maupun athar ya, itu dianggap menentang ayat Al-Quran. Nah, yaqtadi mu'aradah, menghasilkan pertentangan dengan ayat Al-Quran. Nah, itu menjadi sesuatu yang unik juga. Jadi bagaimana sumber-sumber hukum dalam agama ini bisa saling bertentangan. Tetapi hebatnya lagi Imam Asy-Syafi'i itu mencoba memadukan antara dua sumber hukum yang bertentangan tadi, sehingga menghasilkanlah hukum wajib ataukah sunnah. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, pada pembahasan hari ini kita juga akan menemukan pola penetapan hukum yang sama, teknik cara penetapan hukum yang sama, tetapi nanti ada sedikit tambahan, yaitu nanti kita akan membahas mengenai macam-macam sunnah Nabi yang mungkin sebagian sudah tahu, tetapi mungkin ini sebagai bentuk mengulang-ulang kisah ya, mengulang-ulang pelajaran. Jadi sunnah-sunnah Nabi itu ada bermacam-macam. Dan karena bermacam-macam jenisnya sunnah Nabi itu, sehingga
kadar hukumnya atau kekuatan hukumnya itu juga bisa berbeda-beda. Nanti akan kita simak pada hari ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saudara-saudari, teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas, kalau biasanya kita membasuh tangan sebelum membasuh muka itu, sebelum membasuh muka pun ada prakteknya lagi ya, yaitu al-madmadah wal istinsyaq. Al-madmadah artinya kumur-kumur, dan al-istinsyaq artinya memasukkan air ke dalam hidung. Baik, kita akan bahas di dalam kitab Bidayatul Mujtahid ini, dia masuk dalam masih dalam babul wudu, al-mas'alatus tsalitsah, masalah ketiga minal arkan, daripada rukun-rukun wudu. Baik, kita mulai pembacaan kitab Bidayatul Mujtahid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif wal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Al-mas'alatu tsalitsatu minal arkani. Masalah ketiga tentang rukun-rukun. Ikhtalafu fil matmadati wal istinsyaqi fil wudu'i ala thalathati aqwalin. Ikhtalafu, mereka berikhtilaf. Maksudnya di sini para fuqaha, para ahli fikih berikhtilaf atau berbeda pendapat. Fil matmadati wal istinsyaqi, dalam hal kumur-kumur dan membasuh hidung, membasuh lubang hidung. Fil wudu'i, dalam hal wudu, ala salasati aqwalin, berdasarkan 3 pernyataan, 3 pendapat. Apa saja pendapat-pendapatnya? Mari kita simak. Qaulun innahuma sunnatani fil wudu'i. Satu pendapat mengatakan bahwa keduanya, baik kumur-kumur maupun istinsyaq, itu dua-duanya sunnah di dalam wudu. Hukumnya sunnat di dalam berwudu. Jadi kumur-kumur dan istinsyaq di dalam berwudu itu menurut ulama kelompok yang pertama ini mengatakan dua-duanya hukumnya sunnat. Yang berpendapat demikian adalah wa huwa qaulu Malikin wasyafi'i wa Abi Hanifah, yaitu pendapatnya Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, atau yang kita kenal dengan Imam Hanafi. Jadi 3 daripada ulama ini, 3 ulama ini maksud kami, yaitu Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat dua-duanya hukumnya sunnah. Kemudian pendapat yang lain mengatakan wa qaulun innahuma fardun fihi. Satu pendapat mengatakan keduanya hukumnya fardu di dalam wudu. Innahuma fardun fihi, keduanya fardu, artinya wajib masuk dalam bagian wudu. Kalau fardu berarti dia wajib dikerjakan, kalau tidak dikerjakan berdosa. Dan kalau misalnya tidak dikerjakan satu di antara 2 tadi, satu saja, apalagi dua-duanya tidak dikerjakan, maka wudunya jadi tidak sah, karena dia termasuk bagian daripada fardu wudu. Siapakah yang berpendapat demikian? Wabihi qala Ibnu Abi Layla wa jama'atun min ashabi Dawud. Dan dengan pendapat itu berkatalah Ibnu Abi Layla dan satu jamaah min ashabi Dawud, daripada murid-murid Imam Dawud. Nah, jadi yang berpendapat demikian adalah Ibnu Abi Layla, seorang fuqaha juga, dan satu jamaah. Berarti ada sekumpulan jamaah, sekumpulan orang di antara para murid Imam Dawud yang berpendapat demikian. Bisa jadi walaupun tidak tertulis di sini, bisa jadi Imam Dawudnya berpendapat yang lain, atau jamaah murid Imam Dawud yang lain itu tidak sama pendapatnya dengan jamaah ini. Boleh jadi ya. Itu pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang kedua mengatakan dua-duanya sunnah, matmadah dan istinsyaq dua-duanya fardu ya. Dua-duanya fardu. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga,
Pendapat yang ketiga mengatakan wa qaulun innal istinsyaqa fardun wal matmadata sunnatun. Jadi kalau tadi dua-duanya hukumnya sama, kali ini dipisah. Al-istinsyaknya atau memasukkan air ke dalam hidungnya itu fardu hukumnya, sementara matmadah atau kumur-kumur itu hukumnya sunat. Jadi kalau istinsyaknya fardu atau wajib, matmadahnya sunat di dalam berwudu. Itu menarik juga ini pendapatnya. Jadi dipisah, beda antara matmadah dengan istinsyak. Wa bihi qala Abu Thawrin wa Abu Ubaidata wa jama'atun min ahli zahiri. Dan yang berpendapat demikian dengan pendapat ini berkatalah Abu Thawr, Imam Abu Thawr, kemudian Abu Ubaidah dan wa jama'atun min ahli zahiri, dan satu jamaah daripada ahli zahir. Nah, jadi ada 3 pendapat. Ya, yang pertama, dua-duanya sunnah, baik matmadah maupun istinsyak, dua-duanya sunnah. Tadi yang berkata Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan dua-duanya fardu. Nah, yang berpendapat demikian adalah Ibnu Abi Laila dan satu jamaah dari murid-murid Imam Dawud. Dan pendapat yang ketiga mengatakan istinsyaknya fardu, matmadahnya sunnah. Istinsyaknya fardu, kumur-kumurnya sunnah. Ini pendapat Abu Thawr wa Abu Ubaidah wa jamaah min ahli zahir. Nah, para pemirsa secara langsung Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Hijrah, kita hari setelah ini akan membahas 2 topik dari pendapat-pendapat tadi. Yang pertama, kenapa yang satu mengatakan wajib dan kenapa yang satu mengatakan sunnah. Ini topik pertama yang akan kita bahas. Ya, kenapa yang satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan sunnah. Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan matmadah dan istinsyak dua-duanya sunnah, sementara Ibnu Abi Laila mengatakan dua-duanya hukumnya fardu. Kenapa mereka bisa berbeda? Kemudian nanti ada topik kedua yang akan kita bahas nanti adalah kalau misalnya pendapat satu dan pendapat kedua mengatakan hukum matmadah dan istinsyak ini sama saja, sementara pendapat yang ketiga tadi mengatakan matmadah dengan istinsyak hukumnya beda. Istinsyak fardu, membasuh hidung itu fardu, matmadah kumur-kumur itu sunat. Kenapa dibedakan? Nah, di sini nanti di poin itulah nanti kita akan menemukan, maksud kami kita akan menggambarkan macam-macam sunnah Nabi dengan kedudukan hukumnya yang berbeda-beda. Nah, ini menarik nanti bahasannya. Baik, kita akan lihat dulu bahasan topik pertama tadi, yaitu kenapa sunnah dan kenapa wajib. Dan ini sama argumennya, mirip argumennya dengan yang kita bahas pada minggu lalu, pertentangan antara sunnah dengan ayat Al-Quran. Ya, pertentangan secara hukum maksudnya, ya, bukan kayak kita saling bertentang-tentangan dalam berbagai masalah, dalam berbagai persoalan. Ya, ya boleh-boleh saja saling bertentangan, berbeda pendapat, tetapi harus dipertemukan, berdialog begitu, berdialog. Baik, kita lihat sababul ikhtilaf, sebab kenapa para ulama beda pendapat. Kenapa yang satu mengatakan sunnah, kenapa yang lain mengatakan wajib. Wa sababu ikhtilafihim fi kauniha fardan aw sunnatan, dan sebab ikhtilaf para ulama itu fi kauniha, dalam kejadiannya, maksudnya dalam kejadian hukumnya itu fardan aw sunnatan, fardu atau sunnah, artinya sebab kenapa para ulama beda dalam menetapkan hukum istinsyak dan kumur-kumur itu, ada yang bilang fardu, ada yang bilang sunnah, itu karena ikhtilafuhum fis sunanil waridati fi dzalika, karena perbedaan persepsi mereka fis sunanil waridati, terhadap sunnah-sunnah Nabi, sunnah-sunnah Nabi yang al-waridah, yang hadir, yang muncul untuk menceritakan perbuatan dan perkataan Rasul. Ya. Fi dzalika, dalam hal itu, yakni dalam hal ini, dalam hal al-matmadah, kumur-kumur dan istinsyak atau membasuh hidung. Ya. Nah,
Mereka beda persepsi dalam memperlakukan sunnah-sunnah. Ya. Di sini sebelumnya kami ingin menegaskan bahwa ada beda antara sunnah Rasul, ya, sunnah Nabi, dengan sunnah yang hukum itu. Kalau Anda harus jangan salah paham ketika kami mengucapkan dua istilah yang sama, maksud kami kata yang sama, tapi sebenarnya menunjukkan dua hal berbeda. Ada yang dimaksud sunnah Nabi, yaitu perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad. Ya, ada namanya sunnah dalam hal hukum, yakni yang bila dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa, tidak berdosa dan tidak berpahala. Nah, ini mohon ini bisa tidak jangan sampai kita saling tertukar ya. Memang kadang-kadang ketika kita membahas, saya pribadi pun kadang-kadang ketika membaca kitab itu kadang-kadang tertukar-tukar antara sunnah dalam artian sunnah Nabi Muhammad dengan sunnah dalam pengertian hukum, ya. Hukum yang temannya itu wajib, makruh, haram itu ya. Nah, itu berbeda. Baik, ya, nah yang berbeda persepsi dari para ulama di sini adalah sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang hadir ya. Jadi mereka berbeda persepsi dalam sunnah yang hadir menceritakan tentang perihal Nabi dalam hal mempraktekkan istinsyak dan matmadah ini. Masalahnya kenapa? Hal hiya ziyadatun taqtadi mu'aradata ayatil wudu'i aw la taqtadi dzalika. Hal hiya ziyadatun, apakah sunnah Nabi itu ziyadatun, merupakan tambahan, taqtadi mu'aradata ayatil wudu'i, yang menghasilkan pertentangan terhadap ayat wudu, aula taqtadi dzalika, ataukah tidak menghasilkan hal itu, ataukah tidak menghasilkan pertentangan itu, begitu ya. Nah, jadi minggu lalu juga sudah dijelaskan, sudah kita sampaikan, sudah kita gambarkan. Jadi sekali lagi bahwa sumber pertama fikih itu tentunya adalah Al-Quranul Karim. Kemudian sumber hukum kedua dalam agama Islam itu adalah sunnah Nabi. Dan sunnah Nabi ini bisa diketahui dari hadis Nabi, ada juga dari asar. Ya. Asar artinya cerita dari sahabat Nabi yang tidak disandarkan kepada Nabi Muhammad, tetapi diceritakan oleh para sahabat. Nah, sunnah ini menjadi sumber hukum yang kedua. Apakah sunnah Nabi itu bisa memberikan tambahan terhadap apa yang sudah tertulis dalam Al-Quran ataukah tidak? Jika misalnya bisa memberi tambahan terhadap Al-Quran, dianggap boleh menambahi apa yang sudah dalam Al-Quran, maka itu tidak berarti tidak menjadikan sunnah itu bertentangan dengan ayat Al-Quran. Tetapi apabila sunnah Nabi itu dianggap pada hakikatnya tidak boleh menambahi apa yang ada dalam Al-Quran, maka dia dianggap menentang atau taqtadi mu'aradah, menghasilkan pertentangan secara hukum terhadap ayat Al-Quran. Namun begitu bukan berarti sunnah Nabi itu ditinggalkan, tetapi kemudian diselesaikan pertentangan antara Al-Quran dengan sunnah Nabi yang bertentangan tadi dengan cara-cara tertentu, sebagaimana yang sudah kita tunjukkan pada minggu lalu dan akan ditunjukkan lagi pada kesempatan kali ini. Nah, hal hiya zadatun taqtadi mu'aradata ayatil wudu'i aw la taqtadi dzalika. Jadi persoalannya dalam hal al-istinsyak ya, dengan kumur-kumur itu apakah sunnah Nabi yang disebutkan di dalam yang menyebutkan tentang al-istinsyak dan matmadah itu, apakah sunnah itu dianggap menentang ayat wudu atau tidak? Kenapa dianggap menentang?
Karena al-istinsyak atau membasuh hidung dengan kumur-kumur itu tidak ada disebut di dalam Al-Quran. Adanya di dalam sunnah Nabi. Al-Quran itu sekali lagi, sebagaimana tertulis dalam surah Al-Ma'idah ayat 6, menyatakan bahwa wudhu itu rukunnya atau fardunya hanya 4, yaitu membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, dan kaki. Cuman 4. Nah, setelah itu tidak ada lagi praktek wudhu itu. Tetapi kemudian ada sunnah Nabi Muhammad yang kedudukannya di peringkat kedua setelah Al-Quran, itu menambahkan bahwa ada lagi dua praktek wudhu, yaitu istinsyak dan kumur-kumur. Nah, apakah kumur-kumur ini, sunnah yang menjelaskan tentang kumur-kumur dan istinsyak ini dianggap menghasilkan pertentangan terhadap ayat wudhu, ya, atau tidak? Karena ayat wudhu itu sudah mengatakan bahwa hukum yang 4 itu tadi, 4 rukun tadi itu wajib. Wajibnya dikarenakan ada kata perintah faghsilu, ya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Jadi ada kata perintah. Dan para ulama usul fikih, ya, para ulama usul fikih itu mengatakan dalam kaidah usul fikih bahwa al-aslu fil amri lil wujubi. Asal muasal makna kata perintah itu adalah wajib. Jadi kalau misalnya kita menemukan ada kata perintah dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi, maka hukum awalnya adalah wajib. Kecuali nanti ada keterangan yang menjelaskan bahwa itu tidak wajib. Seperti yang dicontohkan pada ketika kita bahas minggu lalu tentang membasuh tangan sebelum berwudu. Nah, apakah sunnah Nabi yang menceritakan tentang istinsyak dan matmadah itu bertentangan dengan ayat Al-Quran atau tidak secara hukum? Faman ra'a anna hadhihi ziyadah in hamalat 'alal wujubi, maka barang siapa yang melihat atau memandang bahwa anna hadhihi ziyadah, bahwa tambahan ini yaitu istinsyak dan matmadah, membasuh hidung dan kumur-kumur ini sebagai tambahan, in hamalat al wujubi, apabila redaksi sunnahnya, redaksi hadisnya maksud kami, redaksi hadisnya itu membawa kepada kewajiban, ya, karena ada kata perintah misalnya di situ yang menyuruh untuk istinsyak dan matmadah, dan kemudian dipandang sebagai iqtadat mu'aradatal ayati, menghasilkan kepada pertentangan terhadap ayat Al-Quran, idil maqsudu minal ayah taksilu hadzal hukmi wa tabyinuhu, padahal maksud daripada ayat Al-Quran itu adalah taksilu hadzal hukmi, mengaslikan hukum ini, maksudnya mengaslikan hukum yang ada dalam ayat tadi. Aslinya adalah fardu, jadi aslinya wudhu itu hanya 4, ya. Wa tabyinuhu, dan penjelasannya, jadi dijelaskan oleh ayat wudhu bahwa wudhu itu rukunnya cuma 4. Nah, dan bila tambahan ini dipandang, yaitu tambahan berupa al-istinsyak dan kumur-kumur itu dipandang sebagai menentang ayat Al-Quran, memberikan tambahan terhadap ayat Al-Quran, maka jika dipandang semacam ini, ya, akhrajaha min babil wujubi ila babin nadabi, maka yang memandangnya akan mengeluarkan hukum istinsyak dan kumur-kumur yang min babil wujubi, yang semula ada dalam bab wajib, ya, karena nanti kita akan melihat hadisnya yang memerintahkan kita untuk beristinsyak, ya. Dia akan mengeluarkan hukumnya itu dari hukum wajib kepada ila babin nadabi, kepada bab atau kumpulan hukum yang sunnat hukumnya. Artinya hukum matmadah dan istinsyak, ya, matmadah itu kumur-kumur dan istinsyak itu yang asalnya hukumnya wajib itu dikeluarkan atau diturunkan hukumnya yang semula wajib, diturunkan menjadi sunnah saja. Jadi penyelesaiannya seperti itu. Apabila dianggap menentang sunnah Nabi, itu dianggap taqtadi mu'aradah terhadap ayat wudu,
maka hukum wajib yang asalnya ada di situ diturunkan levelnya menjadi hukumnya hanya sunnah saja. Jadi penyelesaiannya seperti itu. Wa man lam yara annaha taqtadi mu'aradatan hamalaha 'ala zahiri minal wujubi. Wa man lam yara, maka barang siapa yang tidak melihat annaha taqtadi mu'aradah, bahwasanya sunnah Nabi itu tidak menghasilkan pertentangan, hanya tidak dianggap menentang ayat wudu, menentang ayat wudu secara hukum, maka hamalaha 'ala zahiri, maka ia akan membawa sunnah itu berdasarkan 'ala zahiri, berdasarkan makna zahirnya. Apa makna zahirnya? Yaitu wujub, kewajiban. Artinya hukum wajib yang ada dalam sunnah itu, yang menceritakan tentang matmadah dengan istinsyak itu hukumnya yang makna zahirnya adalah wajib, maka itu dipertahankan karena tidak dianggap menentang Al-Quran. Walhasil jadinya istinsyak dan kumur-kumur itu menjadi dua di antara fardu wudu, sehingga dia harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan maka tidak sah wudunya. Nah, kita lihat para pemirsa sekalian, apa sih hadisnya yang menceritakan tentang istinsyak dan matmadah itu. Jadi ada hadis disebutkan di sini, dikeluarkan oleh Imam Malik di dalam kitab beliau Muwatta ya. Jadi hadis ini muncul dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum, falyaj'al fi anfihi ma'an, thumma liyanthur, wa man istajmara falyutir." Kharrajahu Malikin fi Muwatta'ihi, wal Bukhari fi Sahihihi min hadithi Abi Hurairah. Jadi ini hadis Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Malik. Ada dalam Muwatta'nya Imam Malik dan ada juga dalam Sahih Bukhari. Rasulullah berkata, "Idza tawadda'a ahadukum," apabila berwudu satu di antara kamu, maksudnya bila kamu, siapapun di antara kamu yang melaksanakan wudu, falyaj'al fi anfihi ma'an, maka hendaklah ia menjadikan di dalam hidungnya itu air. Artinya memasukkan air ke dalam hidung. Tsummal yansur, kemudian yansur itu ya digitukan. Ya. Jadi caranya adalah dengan ambil air dengan ibu jari dan telunjuk, ya. Air jari dan telunjuk, kemudian masukkan air itu ke dalam hidung lalu diobok-obok sedikit. Ya. Diobok-obok sedikit. Wa man istajmara, dan barang siapa yang istajmara, maksudnya ingin menembusnya, ya. Maksudnya ingin istajmara itu artinya menembus, atau maksudnya ingin tidak terburu-buru dan ingin bersih sekali, misalnya hidungnya itu, maka hendaklah falyutir, maka hendaklah ia mengganjilkannya. Maksudnya minimal menigakalikannya, ya. 3, 5, 7, gitu, 9 dan seterusnya. Nah, ini hadis, ya. Jadi hadisnya dikatakan di sini, idza tawadda'a ahadukum falyaj'al. Falyaj'al ini adalah fi'il mudhari yang difungsikan sebagai amr, ya. Jadi dia bentuknya adalah kata perintah. Sekali lagi, para ulama usul fikih maksudnya, itu menyatakan kaidah bahwa al-aslu fil amril wujubi. Aslinya sebuah kata perintah itu maknanya adalah wajib. Jadi apabila menemukan kata perintah maka hukumnya wajib yang pertama-tama dulu. Kecuali nanti setelah dibahas berubah hukumnya, ya. Artinya hukumnya dianggap tidak wajib misalnya. Nah, karena asal muasal hukumnya ini wajib, ya. Jadi hadis ini menyampaikan tentang istinsyak. Karena hukumnya ini adalah wajib asal muasalnya, dan kemudian sunnah ini, hadis ini, sunnah di dalam hadis ini itu tidak bertentangan dengan ayat wudu, secara hukum dengan ayat wudu, maka makna wajibnya dipertahankan sehingga sama dengan
maksud kami istinsyak dengan madmadah ini, istinsyak dan kumur-kumur ini hukumnya sama dengan membasuh muka, membasuh hidung, mengusap kepala dan kaki itu. Jadi dia termasuk dua di antara rukun-rukun wudu. Sementara bagi yang berpendapat bahwa wah ini sunnah tidak bisa menambahi apa yang sudah dalam Al-Quran dan dianggap menghasilkan pertentangan secara hukum dengan ayat Al-Quran. Karena pada hakikatnya menurut sebagian ulama ya, sunnah ini tidak bisa menambahi apa yang sudah dalam Al-Quran kecuali nantinya diselesaikan dengan pertentangan itu diselesaikan dengan menurunkan level hukum yang ada dalam sunnah ini dari wajib menjadi sunnat saja. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada sedikit informasi buat para pemirsa sekalian. Apa kira-kira menurut Anda beda antara sunnah dengan hadis? Sunnah dengan hadis itu tidak sama. Apa bedanya antara sunnah Nabi, maksud kami sunnah Nabi dengan hadis? Ibaratnya begini. Kalau saya membaca surat kabar, ini menurut pemahaman saya sekali lagi, beda antara sunnah dengan hadis ya. Perlu dibedakan karena memang beda. Ini menurut pemahaman saya, perumpamaannya kira-kira begini. Kalau misalnya Anda membaca koran, membaca surat kabar, ya, misalnya surat kabar bahwa pada pagi tadi misalnya Gubernur Kalimantan Selatan mengadakan kunjungan kemana begitu, ke Masjid Darul Hijrah misalnya untuk memberi bantuan, misalnya ya. Siapa tahu mudah-mudahan gubernur mendengarkan. Nah, misalnya gubernur mendatangi Masjid Darul Hijrah misalnya, bertamu ke Masjid Darul Hijrah. Nah, redaksi kabar berita yang menceritakan tentang gubernur datang ke Masjid Darul Hijrah, ya, bertamu ke Masjid Darul Hijrah, itu disebut dengan hadis. Kabarnya itu disebut dengan hadis. Sementara kenyataan fakta bahwa gubernur memang bujur-bujur datang ke Masjid Darul Hijrah, nah itu sunnahnya. Itu sunnah Nabi. Jadi kalau misalnya diceritakan salah sahabat misalnya menceritakan bahwa Nabi ketika beliau misalnya mau berangkat mau masuk masjid misalnya ya. Ketika Nabi Muhammad masuk masjid, kata para sahabat, Nabi mengucapkan doa ini. Allah maftah li abwaab rahmatik misalnya. Nah, redaksi kisah bahwa Nabi mengucap doa itu adalah hadis. Tetapi bahwa perilaku Nabi Muhammad yang membaca doa itu ketika beliau masuk masjid, itulah sunnah. Ya. Jadi itulah kira-kira menurut pemahaman saya sunnah dengan hadis itu. Mohon kritik kami jika keliru. Ya. Mohon kritik kami. Kira-kira itulah perumpamaannya. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan yang tadinya masalah kenapa yang satu wajib, kenapa yang satu sunnah. Sekarang kita akan mengulas kenapa ada ulama yang membedakan hukum antara hukum istinsyak dengan hukum kumur-kumur. Istinsyaknya wajib, madmadahnya atau kumur-kumurnya sunnah. Kenapa kok dibedakan? Nah, di sini nanti kita akan menjelaskan apa bedanya jenis-jenis sunnah Nabi. Ya. Nah, kita lihat di sini. Waman istawat indahu hadhil aqwalu wal af'alu. Waman istawat indahu hadhil aqwalu wal af'alu fi hamliha 'alal wujubi lam yufarriq bainal matmadah wal istinsyaq. Barang siapa di antara para ulama itu yang istawat indahu, yang menurut dia sama saja hadhil aqwal, perkataan-perkataan ini dengan perbuatan ini wal af'al fi hamliha 'alal wujub, dalam kandungannya berdasarkan kewajiban, maka lam yufarriq, maka ia tidak membedakan antara matmadah dengan istinsyak. Nah, jadi di sini ada kata-kata aqwal dan af'al.
Ini maksudnya adalah aqwal artinya perkataan-perkataan, af'al artinya perbuatan-perbuatan. Jadi sunnah Nabi Muhammad itu terdiri bermacam-macam jenis ya. Setidaknya demikian menurut para ulama fikih. Sunnah Nabi itu ada yang berbentuk aqwal, yaitu perkataan, perintah langsung dari Nabi Muhammad, atau nasihat langsung dari Nabi Muhammad, perkataan Nabi Muhammad langsung. Misalnya ketika qala Rasulullah, nah bila ada dalam hadis itu bila ada redaksi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah itu biasanya adalah di situ dalam hadis itu terkandung sunnah Nabi Muhammad yang berbentuk aqwal. Misalnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadukum qa'iman, kata Nabi Muhammad. Janganlah minum satu di antara kamu, maksudnya siapapun kamu, minum janganlah dalam keadaan berdiri. Nah, ketika Nabi mengucapkan itu adalah sunnah Nabi yang dalam bentuk aqwal atau perkataan. Tapi ada lagi sunnah Nabi yang dalam bentuk af'al, ya, dalam bentuk af'al atau perbuatan Nabi. Jadi sunnah Nabi Muhammad ini adalah perbuatan Nabi yang sebenarnya mungkin entah diperintahkan atau tidak diperintahkan oleh Nabi, tapi Nabi Muhammad menggawinya, Nabi Muhammad mengerjakannya. Nabi Muhammad mengerjakannya. Mungkin dalam hadis-hadis kita akan menemukan misalnya ketika para sahabat bercerita Nabi Muhammad tuh ketika makan beliau begini. Ya. Ketika beliau berpakaian tuh begini. Ketika Nabi Muhammad itu masuk ke rumah, beliau melakukan ini, melakukan itu. Nah, Nabi Muhammad bisa jadi tidak memerintahkan, atau bisa jadi memerintahkan tapi beliau menyampaikan perintah itu dalam bentuk perbuatan langsung, tidak dalam bentuk perkataan. Nah, itu adalah sunnah yang af'al. Dan kenapa bisa jadi sunnah? Artinya kemudian diberitakan sebagai sunnah Nabi. Ya, sunnah itu artinya kebiasaan, ya, atau sunnah itu artinya kebiasaan. Ya. Kenapa itu? Karena memang para sahabat atau umat Islam di sekitar Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad Rasulullah SAW masih hidup, para sahabat itu ketika pengen tahu kayak apa sih caranya mengerjakan ajaran agama Islam itu, mereka itu caranya adalah dengan membaca Al-Quran atau dengan melihat tingkah laku Nabi. Karena para sahabat umat Islam ketika itu menganggap bahwa hanya Nabilah yang paling faham tentang bagaimana cara melaksanakan ajaran agama Islam. Sehingga ketika mereka melihat Nabi Muhammad, seakan-akan apapun yang dilakukan Nabi Muhammad itu penting, ya, buat bagian daripada pelaksanaan ajaran agama. Berat juga jadi Nabi Muhammad, ya. Jadi apapun tingkah laku Nabi itu dianggap selalu dikira sebagai sunnah, ya, sebagai ajaran agama. Bahkan ketika beliau berjalan, cara beliau berbicara, cara beliau berkomunikasi, cara beliau bercanda dengan keluarganya, itu diceritakan sehingga seakan-akan itu menjadi sunnah Nabi Muhammad, atau bahkan benar menjadi sunnah Nabi Muhammad, ya, dianggap sebagai sunnah Nabi Muhammad. Nah, ya wajar-wajar saja karena para sahabat selain karena para sahabat itu ya untuk mencari bagaimana tata cara mengajarkan ajaran agama Islam yang benar itu ya dengan melihat Nabi Muhammad mengerjakannya kayak gimana, ya. Atau nggak usah jauh-jauh, selain karena para sahabat itu memang perlu mencontoh Nabi Muhammad karena beliau yang paling paham tentang ajaran agama, mereka juga mencintai Nabi Muhammad. Begitu juga kita mudah-mudahan juga cinta dengan Nabi Muhammad. Kalau orang sudah cinta tuh kita akan meniru apapun yang dilakukan oleh yang kita cintai, ya. Sama kalau kayak seorang yang ngefans sama artis, ya, dia akan selalu mencontoh perilaku artisnya, dari gaya rambutnya, cara berpakaiannya,
cara ngobrolnya. Bahkan kalau misalnya artisnya penyanyi, bahkan orang yang gemar sama penyanyi itu, dia akan bernyanyi yang suaranya dimirip-miripin sama artis itu. Nah, jadi karena mencintai Rasul, mereka mencontoh Rasulullah begitu. Dan setiap perbuatan Nabi Muhammad, meskipun Nabi Muhammad tidak memerintahkan para umat untuk meniru beliau misalnya, bisa jadi ya, atau mungkin juga beneran beliau mencontohkan begitu. Nah, itu beliau tidak memerintahkan, tapi serasa wajib, sama seperti orang yang mencintai seseorang itu. Jadi rasanya wajib mencontoh perilaku dia. Orang yang ngefans sama artis itu merasa wajib meniru artisnya. Orang yang ngefans sama pemain bola itu wajib menuruti idolanya gitu. Kalau tidak bisa meniru, rasanya bersalah sekali gitu. Jadi seakan-akan perbuatan seorang Nabi Muhammad itu harus ditiru ya. Nah, harus ditiru. Tetapi nantinya ya ada perbuatan Nabi Muhammad yang bisa yang masyru' ya, artinya yang disyariatkan, ada yang tidak. Ya. Contohnya misalnya kalau Nabi Muhammad ketika di masjid bagaimana beliau beriktikaf misalnya, nah itu adalah perilaku yang memang menjadi syariat. Tetapi ada juga perbuatan Nabi Muhammad yang dicantumkan dalam hadis, dianggap sunnah, tetapi tidak disyariatkan. Misalnya cara beliau makan dengan 3 jari. Ya mungkin sebagian umat Islam berpendapat bahwa itu juga ditiru gitu. Itu juga sunnah. Nah, katanya Nabi Muhammad tuh ketika makan, itu makannya dengan tangan beliau, itu makannya dengan 3 jari. 3 jari saja, lalu kemudian dikunyah makanan itu sebanyak 21 apa 22 ya. Nah, sebagian jamaah sekelompok ya dalam Islam itu menganggap bahwa itu sunnah Nabi. Nah, tetapi kan beliau itu makanannya kurma, daging gitu, yang bisa diangkat dengan 3 jari. Karena wajar saja kalau misalnya dengan 5 jari kan mubazir, sekali lagi pula makin banyak daerah yang kotor di dalam tangan. Tapi coba gunakan tata cara makan 3 jari itu kalau makan nasi sop. Kayak apa caranya? Sudah nasi, sopnya kada terhirup, ya kan? Nah akhirnya kada bisa, jadi susah, makanya harus pakai sendok makan sop itu. Ya, kecuali bila sudah habis, dihirup airnya langsung lawan piring-piringnya, diangkat. Nah, ya nggak bisa kalau misalnya 3 jari, perbuatan Rasulullah yang makan dengan 3 jari itu diterapkan untuk makan nasi sop. Jadi tidak semua perbuatan Nabi itu bisa menjadi masyru', termasuk pakaian Nabi, ya, pakaian Nabi. Tetapi kalau misalnya ada orang yang memang ingin mencontoh segalanya dari Nabi, itu juga tidak keliru, ya. Kalau memang ingin makan dengan 3 jari ya silahkan, begitu. Bahkan dengan niatan ingin meniru Nabi, itu silahkan, itu bagus. Bukan berarti keliru. Tetapi yang keliru itu adalah apabila menganggap yang tidak makan dengan 3 jari itu tidak sunnah, dianggap tidak sunnah. Yang tidak makan dengan 3 jari itu dianggap tidak sunnah. Nah itu yang keliru. Jadi kalau misalnya Anda memakai baju gamis, padahal baju gamis itu pakaiannya khas Arab ya, khas Arab, baju gamis yang panjang, itu memang Rasulullah memakai pakaian itu. Anda memakai itu dengan niat untuk meniru Rasulullah, itu bagus ya, dan mengamalkan sunnah Rasulullah itu bagus. Tetapi yang keliru adalah apabila Anda mengatakan yang tidak pakai gamis ya, itu tidak sunnah Nabi, tidak melaksanakan sunnah Nabi, itu yang keliru. Jadi karena memang gamis itu di udara tropis agak panas ya, tapi memang ada gamis-gamis yang tipis kainnya sehingga tetap sejuk. Tapi kan kadang-kadang ada orang yang lebih nyaman menggunakan baju koko misalnya pakai sarung. Lagi pula itu sangat menciri khaskan keindonesiaan. Wah, kira-kira begitulah. Nah, lanjut ya. Jadi sudah ada 2 jenis sunnah Nabi tadi. Ada yang berbentuk aqwal, ada yang berbentuk af'al. Dan satu lagi itu berbentuk takrir atau keputusan Nabi. Maksudnya ketika para sahabat berbuat sesuatu, Nabi itu diam saja. Nah, ketika Nabi diam saja, maka status hukum atau kedudukan hukum perbuatan yang didiamkan Nabi,
beliau tidak menolak, beliau tidak menyetujui, maka status hukum setiap perbuatan yang didiamkan oleh Nabi itu hukumnya adalah mubah. Tidak wajib, tidak sunnah, tidak makruh, tidak halal, tapi mubah. Boleh-boleh saja. Ya, contoh-contohnya nanti mungkin bisa dilihat di dalam kitab-kitab fikih ya. Karena waktu kita terbatas, kita lanjut saja dulu. Nah, maka barang siapa yang menganggap bahwa sunnah Nabi yang berbentuk aqwal dan afal ini sama kedudukan hukumnya, dan karena hadis yang menceritakan sunnah Nabi tentang istinsyak dan madmadah ini berbentuk kata perintah, ya, berbentuk kata perintah, dan karena asal kata makna kata perintah itu adalah wajib, maka sama saja hukumnya antara istinsyak dengan kumur-kumur ini hukumnya sama-sama wajib, tidak dibedakan. Ya. Nah kemudian, wa man kana indahul qawlu mahmulan 'alal wujubi wal fi'lu mahmulan 'alan nadabi farraqa bainal matmadati wal istinsyak. Dan barang siapa yang menurut dia sunnah Nabi yang berbentuk qaul atau perkataan Nabi itu mahmulan 'alal wujubi, terbawa berdasarkan kewajiban, maksudnya terkandung di dalamnya itu kewajiban, makna wajib, wal fi'lu mahmulan, dan perbuatan Nabi itu mengandung makna sunnah. Jadi kalau misalnya perkataan Nabi yang berbentuk qaul itu bermakna mengandung makna wajib, sementara perbuatan Nabi Muhammad itu mengandung makna sunnat, maka farraqa bainal matmadah wal istinsyak, maka ia akan membedakan antara kumur-kumur dan istinsyak. Kenapa begitu? Tadi dari hadis yang kami sebutkan di awal, ternyata hadis itu yaitu idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an tsumma yansur wa man istajmara falyutir, itu ternyata hadisnya hanya menceritakan tentang istinsyak. Rasulullah hanya memerintahkan untuk beristinsyak atau membasuh hidung, memasukkan air ke dalam hidung. Tidak menyebutkan tentang kumur-kumur. Lalu dari mana kumur-kumur itu? Rupanya wadzalika, katanya, annal matmadah nuqilat min fi'lihi alaihi salatu wassalam. Ternyata kumur-kumur itu tidak ada dalam Al-Quran dan tidak juga ada dalam hadis. Ya, atau maksudnya tidak ada dalam hadis, maksud kami, mohon maaf, ada dalam hadis tapi tidak diperintahkan secara langsung oleh Nabi Muhammad, tidak diujarkan, ya, tetapi dikerjakan, diperbuat oleh Nabi Muhammad yang kemudian para sahabat melihat, ya, para sahabat melihatnya, lalu diceritakan oleh Nabi Muhammad. Nah, jadi sebagian ulama menganggap bahwa sunnah Nabi Muhammad yang berbentuk qaul atau perintah langsung itu mengandung makna wajib, asal hukumnya ya mengandung makna wajib, sementara sunnah Nabi yang berbentuk al-af'al, berbentuk fi'il, ya, perbuatan Nabi Muhammad itu mengandung makna sunnah. Jadi karena istinsyak ini bentuk sunnahnya berupa perintah langsung, sementara matmadah ini atau kumur-kumur itu sunnah Nabi Muhammad yang berbentuk perbuatan. Nah, jadi akhirnya dibedakan hukum istinsyak. Karena istinsyak ini memasukkan air ke dalam hidung itu merupakan perintah langsung dari Muhammad yang ditutur oleh Nabi Muhammad, maka hukumnya wajib. Sementara fi'il, matmadah, kumur-kumur itu merupakan perbuatan Nabi Muhammad, tidak diperintahkan langsung oleh Nabi Muhammad tapi diperbuat Nabi, dan itu mengandung makna sunnah, maka kumur-kumur itu sunnah saja, kata para ulama, kata sebagian ulama. Nah, itulah sebabnya. Jadi bagi sebagian ulama secara hukum, ya, maksudnya secara status hukum, perintah Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad yang berbentuk perkataan itu maknanya wajib, ya. Tetapi apabila berbentuk perbuatan maka maknanya sunat, ya, bisa bermakna sunat. Nah, tetapi ada juga sebagian ulama yang menganggap ya bisa jadi fi'il itu juga bisa bermakna wajib, ya.
Tergantung bagaimana mereka memahami sunnah Nabi Muhammad yang tercantum dalam hadis atau juga mungkin tercantum dalam Al-Quran. Nah, para pemirsa sekalian, mudah-mudahan ini bisa difahami dan bisa dan saya pun di sini juga waktu sambil membaca ini saya juga sambil takjub dengan kitab ini ketika Ibnu Rus menceritakan tentang perjalanan nalar para ulama dalam hal ketika mereka menghasilkan hukum fikih. Dan ini luar biasa sekali pintarnya, solehnya dan alimnya para ulama itu ketika mereka menghasilkan hukum fikih. Dan saya akui saya terkagum-kagum baik para ulama fikih yang telah berijtihad dalam menetapkan hukum fikih maupun terhadap Ibnu Rus yang menulis atau mencatatkan bagi kita perjalanan nalar para ulama ini. Ternyata penalaran atau berpikir itu ternyata asik ya, menarik karena perjalanannya itu sungguh luar biasa. Dan saya pribadi sungguh mengagumi para ulama yang menjelaskan atau menjelaskan cara bernalar seseorang, dan itu asik sekali menurut saya, dan saya sangat tertarik dengan bidang itu. Kira-kira ini ya pertemuan kita pada kesempatan kali ini, hampir 1 jam kita bertemu. Dan bagi para pemirsa yang ketinggalan, nanti mungkin bisa kembali menonton video ini di channel YouTube Masjid Darul Hijrah. Kunjungi nanti channelnya ya, di like aja video-videonya di sana dan di subscribe channelnya, dan kalaupun misalnya Anda berkenan ya di share lah. Mudah-mudahan ini bisa mensyiarkan mensyiarkan ilmu ya, mensyiarkan ilmu. Kita ingin berbagi ilmu. Mudah-mudahan juga suatu saat Anda semua bisa mengajari kami ilmu. Ya, kita saling berbagi ilmu. Daripada kita berbagi obrolan yang kada karuan, gosip-gosip, lebih baik kita ngobrol ilmu saja. Demikian kira-kira pertemuan hari ini para pemirsa sekalian. Terima kasih buat yang sudah bergabung. Tadi saya melihat ada Ustadz Mukhtar yang bergabung, kemudian juga ada ayah saya, Abah. Mudah-mudahan Fian sehat. Ayah saya sudah punya Instagram sekarang. Oh keren. Kemudian ada Ustadz Abdul Jabbar Wahid ya. Abdul Jabbar Wahid. Beliau ini Ustadz di Pondok Pesantren Hidayatullah Banjarbaru. Di sana juga ada banyak para asatid tadi yang masuk ya. Terima kasih kepada para pemirsa sekalian yang telah bergabung. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Bila ada kekurangan itu adalah kekurangan kami sendiri, dan jika ada lebihnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa lagi pada Jumat malam depan di waktu yang sama di pukul 19.15. Kita mundurkan sedikit karena kalau kita mulai pukul 19 itu masih wiridan ya. Sampai ketemu lagi Jumat malam depan. Astaghfirukum, syukran katsiran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.